Selamat siang teman-teman. Kali ini kedatangan tamu spesial, Bang Raga dari dari lulusan dari S2 Erasmus. Nah, ini jadi kita di sini nih pengen sharing-sharing nih intinya tentang pengalaman Abang. Boleh. Di Erasmus. Nah, mungkin bisa dijelasin Bang, gimana Bang? Pengalaman gue di Erasmus. Iya. Pengalaman. Dari ini dulu dah. Dari mana nih? Dari intro dulu dah. Ngambil apa dan kenapa di Erasmus? Boleh. Gue ngadep sana ngadep sini sama aja ya. Santai. Nama gue Aga. Nama panjang mungkin nanti ada running text apa gue nggak tahu. Gue lulusan S1 di UPH, S2 Erasmus, S3 gue kebetulan baru kelar dari Trisakti. Oh, lu ngambil S3 juga? Gue masih. Oh, bisa. Tapi gue tinggal baru sidang tertutup, jadi sidang terbuka rencana mungkin kalau nggak bulan depan September atau mungkin Oktober. Siap. S1 gue di UPH ambil Business Law, S2 Commercial and Company Law, S3 kemarin disertasi gue sebetulnya pengembangan dari tesis S2 gue. Oh, berarti tentang itu ya yang lu cerita kemarin? Gue tentang cross border merger. Oke, berarti corporate law ya? Corporate law. Cuma in practice kayak tadi kita udah ngobrol di bawah, gue kerja sampai sekarang Kebanyakan ini ya, pidana ya. Gue ngambil pidana. Case-case yang gue pegang sekarang kebanyakan pidana perdata, kayak corporate sedikit banget. Oke, mungkin sekarang cerita dari pengalaman S1 dulu kali ya? Boleh. Dulu gimana Bang pas S1? S1 gue di Skripsinya tentang apa? Skripsi gue tentang pilot. Gue udah gak lupa skripsi gue. Skripsi gue tentang pilot. Lu lulus berarti tahun 2017. Oke. 2017 gue lulus. Tuh Januari. Sidang gue. Sidang skripsi gue tuh bulan Januari. Maret itu gue yudisium. Udah gue yudisium, gue baru mulai nyari S2. Juni wisuda. Agustus akhir September awal gue berangkat S2. Oke, kalau S1 kesibukannya ngapain aja? S1 dulu gue sibuk selain belajar. Iya. Selain belajar dulu gue nggak gitu banyak sih. Gue cuma ngambil himpunan himpunan mahasiswa. Oke, kayak BEM gitu? Kayak di bawahnya BEM lah ya kan. Istilahnya senat, Iya. BEM. Iya. Gue senat bagian hukumnya. Gue himpunan HMFA dulu. Siap. Udah gitu gue paling ngambil kepanitiaan sama organisasi luar nggak gitu banyak sih. Cuma dulu gue sempet ada organisasi human rights gitu, ikut sama temen-temen. Sempet bikin acara ya gitu-gitu lah standar anak S1. Terus masih inget gak pengalaman di S1? Panitianya apa aja? Panitia, lebih ke panitia acara kampus sih ya. Kalau dulu gue nggak yang kayak ALSA gitu, enggak. Paling di UPH ada ALSA juga? Enggak, gue nggak ikut sih. Nggak ikut? Gue ngikutin teman-teman gue muting segala macam banyak, cuma sama sekali enggak. Jadi mungkin kalau pengalaman organisasi banyakan lo deh kalau di S1 ya. Karena kalau gue lihat baca-baca dia muting segala macam sampai keluar. Iya. Gue Gue anak lomba aja sih. Gue enggak. Terus sekarang nih berarti lulusan S2 kan Erasmus. Kenapa milihnya di Erasmus dan kenapa ngambil ini tentang commercial company? Kalau gue sebetulnya S1 emang gue tertarik kan bisnis law. Iya. Terus gue nyari kampus, emang gue pengen di Belanda. Tadinya gue tuh pengen Leiden. Iya. Cuma pas gue liat jurusannya kok kayaknya Erasmus menarik. Spesifiknya komersial sama company law. Terus gue lihat lagi, gue karena orang yang sebetulnya suka jalan-jalan, suka hiburan lah. Gue liat kota, kalau Leiden tuh terlalu anteng menurut gue. Rotterdam tuh kota kayak kota agak gede. Gue juga ada faktor itu juga sih, nggak sekedar faktor kampusnya doang. Karena gue mikir kalau di Leiden mungkin malam gue udah bingung ngapain. Kalau di Rotterdam gue susah kemana-mana sama teman-teman. Tapi lo kenapa nggak mikir ke US atau ke UK gitu? Mahal bos. Gue mikir kesananya juga mahal. Jauh beda ya? Jauh banget. Gue dulu tuition fee nggak gitu mahal. Nggak, gue perlu sebut angka nggak tuition fee gue berapa? Kan bisa dicek tuh di website Erasmus. Nggak segitu tinggi lah. Nggak segitu tinggi. Tapi kalau dibanding US jauh. US, UK jauh. Living cost juga ngaruh kan sana. Tapi EU mahal juga bos. Lumayan, cuma kalau lu bandingin sama UK jauh. Iya sih. Jauh UK US jauh. Kalau di Belanda yang paling mahal biasanya gimana? Rent sama makan sih. Rent sama makan. Rent di sana rata-rata dulu gue ada yang 800, ada yang 500. Cuma lu kalau misalnya rent 800 hidup udah enak lah.
800.000 tuh udah enak. Makan juga lumayan. Berarti lu di sana bener-bener sendiri gitu ya? Sendiri. Mandiri. Ya mandiri mau sama siapa di sana. Kirain ada keluarga. Enggak. Cuma kebetulan nenek gue itu tinggal di Rotterdam. Oh gitu. Cuma gue nggak ada kepikiran mau kuliah di Rotterdam karena nenek di sana. Tapi akhirnya gue juga rent tempat sendiri. Paling gue seminggu sekali, seminggu 2 kali nengokin nenek gitu sih. Berarti rumah nenek lu tuh lebih ini ya, lebih ke pinggiran gitu. Ya agak pinggir, gue agak dekat sama kampus alirannya. Tuh kampus Rotterdam biasanya di ini nggak? Apa namanya? Dia di kota atau di Kota. Di kota. Berarti transportasi gampang lah ya. Transportasi gampang. Di sana kan kita kalau Belanda, terutama Belanda ya. Iya. Di yang paling didepanin kan sepeda. Lu naik sepeda tuh? Sepeda gue. Aduh. Kemana-mana naik Sepedanya sepeda. Brompton nggak ya? Enggak. Lo naik sepeda Brompton di sana dicolong ya kan? Iya. Di sana sepeda. Kalau sana mah yang penting ini aja, utility aja. Iya, itu lihat. Jadi sana sepeda juga mereka punya jalur Apa sendiri aja. atau enggak ada apa tram. Ada tram, ada kereta. Di sana public transportation-nya memadai banget sih. Iya. Jadi menurut gue kemana-mana gampang. Terus kan gua nih juga pernah nih di Mandiri juga gitu. Gua 4 tahun di Jogja sendiri. Terus gua dulu pas SMP juga pernah sekolah sendiri di Australia untuk ngikutin abang gua tuh di belakang tuh. Nah, menurut lu nih sifat kemandirian ini nih itu tuh how much has it contributed to your growth as a person gitu? As a person, gue tuh Secara individu dan Secara juga individu. secara karir gitu. ya kalau secara karir gue belum melihat sih. Iya. Tapi as a person gue ngelihat itu lu bakal ngelihat dunia lebih luas lagi sih. Karena dengan lo mandiri, lo itu dilepas gitu aja, banyak hal yang ngebuka diri lo. Terutama gue di luar di Belanda kemarin, gue yang student di sana di kelas gue ya, gue di angkatan gue kayak gue yang student juga deh, teman-teman gue yang berangkat S2, gue paling muda. Enggak, dia satu teman gue, satu teman gue tapi beda jurusan. Itu di bawah gue setahun, karena kebetulan dia kayak gue 95 harusnya lulus 2013, tapi dia 96 lulus 2013. Iya. Ada kan gitu kan. Iya. Gue di sana lebih ke nekat sih. Jadi karena Mantep. karena karakteristik bagus tuh. karena gue nekat, gue berani berangkat, ya itu ngebuat diri gue yang tadi sifat mandiri itu ngebuka diri gue kayak sebenarnya lo tuh bisa, kayak banyak soalnya stigma kayak S2 nih, terutama S2. Iya. Gue nggak tahu kalau dalam jurusan lain ya, kalau hukum tuh lo ngapain sih langsung S2? Lo mending kerja dulu nggak sih? Benar. Jadi lo tahu minat lo di mana, bla 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 gitu lah. Iya. Terus sana susah lo belum ngerti ini gimana. So far gue di sana bisa aja dan gue lulus tepat waktu. Di sana kan lulus 10 bulan. Iya. Dan bukannya gue gimana, teman gue pun ada yang udah kerja berapa tahun di sana. Bukannya gue gimana nih, tapi sih lulus gue lebih cepat daripada dia. Jadi sebetulnya lebih kembali ke diri lo masing-masing sih. Kalau lo yakin, kenapa enggak? Gue sampai sana juga, gue belum pernah tinggal di luar negeri sendirian. Iya. Tinggal mandiri sih, gue ngekos waktu S1 gue ngekos. Cuma di luar negeri yang benar-benar sendiri gitu. Yang benar-benar sendiri. Dan gue belum pernah yang namanya education full English tuh gue belum pernah. Oh gitu. Jadi di UPH pun gue ambil kelas reguler bukan internasional. Oh. Kan banyak tuh orang yang kelas internasional jadi kayak udah S2-nya udah gampang lah. Iya. Di sana gue blank sama sekali. Okay. Writing, reading, even lecture juga buat nangkep itu gue masih setengah-setengah, tapi seiring berjalannya waktu bisa. I did it anyway. 10 bulan gue lulus. Dan nilai gue juga oke lah, ya bagus sama juga enggak, maksudnya gue masih keep up sama yang lain. Sebetulnya balik ke diri lo lagi sih, kayak tadi gue bilang yang stigma orang ngomong kayak lo ngapain S2 segala macem. Kalau emang lo yakin, go for it lah. Balik ke diri lo sendiri. Kalau lo emang lebih mending lo percaya diri lo sendiri pada orang lain. Asik kalau mantap nih advice-nya. Terus lu kepikiran S2 tuh, itu tuh sebenarnya dari diri lu sendiri atau ada kayak some kind of pressure? Ya biasalah kan orang tua nih, orang tua kita hebat, kan dia pengen expect pasti hebat juga. Kalau pressure orang tuh sebenarnya enggak, cuma kayak obrolan aja, kamu mau nggak langsung S2 segala macam. Berarti masuk tersirat gitu ya? Iya, tapi kayak gue pikir ya why not juga, kayak gue bisa berangkat, akhirnya gue coba apply segala macam, masuk, ya udah gue berangkat. Sebetulnya nggak ada salah juga loh. Gue bukannya mau menggiring orang untuk lo habis S1 langsung S2, nggak juga. Cuma nggak ada salah juga lo kerja. Cuma in my case, gue yakin gue ada kesempatan sekarang berangkat, kenapa enggak? Sebetulnya gitu. Balik ke diri masing-masing, nggak usah dengerin orang maksudnya.
Kalau lo Bener-bener. yakin emang lo mau kerja dulu ya go for it. Terus lu berarti kan tadi kan lu bilang lu punya some kind of gap in terms of your ability from S1 to S2 gitu, in terms of writing abilities, speaking maybe, and mungkin reading ability juga gitu. Nah, lu berarti untuk lu menyampai level situ tuh, itu lu melakukan apa aja gitu? Belajar aja sih. Belajar aja. Berarti Belajar aja. berarti lu bener-bener tiap hari lu bener-bener harus spend time belajar gitu, atau gimana? Iya sih. Kalau belajar iya, tapi gue nggak belajar yang kayak orang gila juga nggak. Lo belajar sampai 5 jam per hari nggak. Paling gue malam baca-baca, terus kayak kalau kelas gue ngeliatin orang belajarnya gimana dan perbanyak main sama orang sih. Kalau gue kan kelasnya international class kan, jadi kayak foreigners banyak, nggak cuma orang Belanda doang, ada yang dari even ada dari Aussie segala macam ada. Jadi kayak bikin grup kita belajar bareng aja kayak, dan jangan takut salah, nanya aja. Oke, berarti proaktif nanya gitu ya. Jadi Terus orang aktif aja. Terus lu itu kan banyak culture gitu kan. Misalnya lu berarti mainnya sama anak-anak mana aja? Banyak sih dulu gue sama Indo main, sama orang-orang luarnya juga. Dulu tuh temen-temen gue ada dari Belgium, ada dari Cyprus, ada yang dari Greece, Oke. UK, Liga internasional berarti ya? Internasional teman-teman gue. Terus kayak, nah di situ gue ngeliat kayak, gue ini benar-benar yang ada di diri gue. Kuliah di luar tuh bukan, kalau gue ya, gue nggak tahu kalau orang lain mungkin yang pernah kuliah di luar juga. Di situ lo ngeliat dunia lebih luas kayak, man, dunia tuh bukan Indonesia doang. Soalnya lu dapat perspektif dari culture-culture lain gitu ya. Iya, bumi atau dunia tuh bukan Jakarta doang, bukan atau Jogja doang, atau dulu gue SMA di Magelang, bukan Magelang doang. Jadi kayak, oh orang tuh kayak gini ternyata macem-macem. Jadi kayak lebih kebuka lah pikiran gue sama ngelihat hidup tuh gimana. Gue tuh lebih S2 yang berkesan di gue tuh di luar negeri. Menurut gue bagaimana gue melihat dunia daripada dari sisi akademik sih. Kalau gue. Terus kalau in terms of university-nya sendiri, itu environment-nya kayak gimana tuh di Erasmus? Environment-nya Kan nih, oke, gue dari pengalaman gue sendiri ya. Nih, even gue nih, ya maksudnya UGM sekarang nih kan nomor 1 nih. Tapi tuh even dalam environment kelas tuh masih banyak orang yang takut untuk proaktif gitu. Environment di sana sih. Sedangkan kalau misal lu di dalam sebuah konteks kuliah gitu kan, itu kan harus ada diskusi, benar? Yes. Diskusi itu yang paling bagus. Jadi harus ada proses dialektik istilahnya buat stimulate logika kita. Dan itu di sini tuh berdasarkan pengalaman gue ya, itu hanya berjalan di beberapa kelas yang emang dosennya tuh emang ngemaksa kita gitu. Jadi misalnya dia tiba-tiba kayak, kamu what do you think about this? Gitu. Kalau di Erasmus gimana? Apakah semua orang proaktif gitu? It depends on the lecturer juga. Cuma orang-orang sana sih kritis juga ya. Jadi kayak kita sering sih kalau lagi kelas gitu discuss kayak isu ini apa udah gitu dengan case ini gimana, sering sih kita discuss kayak gitu. Terus akhirnya kita kayak bikin istilahnya tuh apa yang gue lupa. Bukan practice group ya, PG deh kayak practice group ya. Di sana kita dibikin satu kelas ada berapa practice group, kita discuss present tentang apa gitu. Oh, jadi emang jadi environment itu memforsir lu buat ngomong gitu ya. Dan tiap orang pasti present something, pasti gitu. Tiap orang pasti present. Gak mungkin ada kayak satu orang. Kan lu tau gak sih tuh yang jog-jog kayak tugas terus kayak satu orang nggak ngapa-ngapain. Soalnya kalau waktu gue di Erasmus itu kelas pertama gue tuh ingat banget gue research and writing skill. Di sana tuh sebetulnya untuk persiapan lo ke tesis ke depannya, karena kayak tadi gue udah ngomong di bawah kan, kita udah ngobrol dulu. Gue kuliah mulai bulan September. Seingat gue Oktober akhir atau November awal udah persiapan tesis. Kelas pertama kita belajar tentang how to untuk asal legal writing kita. Jadi di sana kita udah mulai latihan tentang bikin kayak makalah-makalah atau paper udah gitu. Dari paper itu pun kita udah mulai bangsa 10-20 halaman lah ya gitu ya. Udah. Terus itu paper lu ada yang pernah dipublish nggak? Atau mungkin temen lu gitu ada yang, soalnya kan kalau gue nih dari pengalaman gue nih kan, gue nggak tahu bener apa enggak juga ya, tapi tuh setahu gue tuh kalau misalnya lu mau daftar S2 yang udah top level law university lah, lu tuh minimal harus udah ada publication gitu.
Kalau gue di Erasmus, gue belum nggak masukin publication apa sih, paling Nggak. cuma essay writing aja sih, itu berapa word apa gue lupa sih. Paling cuma itu sih kalau dulu. Terus lu proses pencarian topik disertasi itu gimana? Gue banyak diskusi, terutama gue kan banyak teman-teman gue yang Indonesia juga tentang apa yang udah praktisi lah. Jadi gue nanya-nanya kira-kira isu apa yang bisa gue angkat. Akhirnya kemarin gue angkat isu cross border merger di sana. Itu sih. Soalnya menarik aja buat gue untuk perbedaan yang ada di EU sama di Indo. Oh, lu berarti komparatif gitu. Itu komparatif, nyari gampang juga bos. Iya. Kalau gua rada curang dikit sih. Gua topik lomba, gua jadi skripsi. Ya, why not ya? Iya. Udah ada. Kan udah dari sana tuh. Jadi itu ya buat temen-temen yang apa kebingungan nyari apa disertasi atau topik skripsi, nah bisa ikut lomba. Iya. Dan menurut gue pribadi kalau emang apa ya skripsi yang bagus oke. Cuma jangan nyusahin diri lo sendiri lah. Iya, itu penting menurut gue karena temen gue yang waktu gue S2 di luar ada yang akhirnya stuck sama thesis dia sendiri karena emang dia tuh sebetulnya lebih ke ambi. Gue pengen thesis gue benar-benar bagus segala macam, tapi akhirnya dalam ngolek data dan lain-lain berarti dia ini ya, berarti dia pencampuran antara normatif sama empiris. Iya itu, empirisnya itu sih. Lah ya makanya. Empirisnya itu sih emang bikin ribet. Kalau memang menurut lu nggak visible nggak usah dipaksain. Iya benar. Menurut gue gitu sih. At least kita praktikal juga lah ya, jangan terlalu ambisi. Nah, gue mau nanya juga nih bang, perbedaan penulisan skripsi sama disertasi itu di mana tuh beda itu? Apa ya? Kalau dulu gue kemarin karena sistemnya beda sih. Gue waktu skripsi dulu kalau nggak salah minimal gue 40 halaman atau 60 gue lupa. Skripsi ya, seingat gue lupa. Iya. Dan kalau di sana kan, kalau di luar tuh ada kayak semacam turn it in kan, kayak lo kelihatan plagiarism segala macam maksimal berapa persen. Dulu kalau gue di S1 nggak terlalu saklek lah sama itu. Dan di S2 gue benar-benar ini banget, gencar banget. Saklek banget, dan yang namanya thesis gue itu lo harus concise 12.000 words. 12.000 maksimal tolerance-nya itu 10%, which 12.120. Di bawahnya itu juga harus 10%, jadi 11.800 something berarti. Oh, jadi ada range-nya gitu ya? Ada range-nya lu, dan di sana lu bukan pages, tapi lebih ke words berapa. Dan yang kayak tadi gue bilang, waktu lu defense pun, defense lu itu maksimal 5 slides sama itu gimana tuh 5 10 menit. Ya itu lo harus bikin thesis lo sebanyak yang harusnya itu bisa mungkin 100 halaman jadi. Iya. Thesis gue cuma 40 halaman kalau nggak salah. Apa 38 gitu. Karena tapi kita isinya mainin analisis semua. Ya itu ya harus gue bikin concise, harus benar-benar ya intinya aja lo masukin. Akhirnya di sana gue juga belajar ya lu dalam menumpahkan sesuatu lu nggak harus banyak a i u e o nya, udah lu yang penting intinya masuk. Betul itu sih. Gue di sana belajar untuk bisa ngambil hal-hal yang benar-benar penting untuk lo tumpahin dalam satu wadah. Jadi lebih gimana caranya kita present suatu isu dan make it concise gitu ya, secara singkat dan padat gitu ya. Itu gue Erasmus dulu, temen gue ada yang di Tilburg, akan cerita sama gue. Per slide itu ada waktunya. Kalau per slide semenit atau berapa gitu gue lupa. Macam-macam lah di sana ininya. Terus kalau misalnya over gimana dulu dikeluarin dulu misalnya? Nilainya gue nggak ngerti gue. Gila. Serem juga ya. Terus itu yang muji itu berarti dosen pembimbing lo tuh? Sama satu lagi? Sebetulnya 3 dulu. Oh iya, tadi gue bilang lu 2 kan? Iya. Satu dosen gue lagi sakit waktu itu, jadi gue 2. Jadi satu dosen pembimbing, satu dosen yang ahli di bidang itu, satu lagi dosen apa gitu gue lupa. Berarti dosen pembimbing lu itu maksudnya dia specialize di merger juga kan? Atau enggak? Iya, kemarin enggak juga jadi spesialis di apa ya? Dia spesialis di corporate law, enggak specifically tentang dosen gue kemarin. Terus proses ini gimana? Proses bimbingan. Ya, email di sana 11-12 kan sama Indonesia. Enggak lah. 11 ya? Iya, gimana nih? Lupa gue. Gue S1 bimbingan enggak gitu banyak sih, datang kayak Pak ini gini. Udah kalau di sana kayak helpful sih, mereka helpful. Berarti cuma substance gitu ya? Dan tapi tipikal orang luar sih ya. Yeah. Gue nggak tahu EU, nggak tahu US, tapi tipikal orang luar menurut gue. Gimana? Mereka
straight to the point, lo jelek. Wah. Lo dibilangin jelek ya, ini lo salah gini, ini kurang. Lo bisa nggak sih? Tapi mereka tuh ngomong kayak gitu, ya buat konstruktif memang buat kita. Tapi ya jangan take it personal aja. Lo misalnya kuliah di luar, ntar ketemu dosen ini, don't take it personal. Mereka juga kayak gitu, as a professional aja. Jadi tip kedua, kalau misalnya mau S2 di luar negeri, jangan baper. Harus tebel gitu ya. Lecturernya emang gitu mereka, tapi ngebangun dan ngebantu sih. Gue tuh kemarin juga perjuangan juga tuh gue nulis skripsi. Jadi skripsi gue tentang arbitrase kan. Itu lama juga gue nulis. Kelar kan? Alhamdulillah Ya, kelar. kelar. Itu mepet banget gue kelar loh. Apaan penting kelar? Gue bener-bener hamin. Jadi deadline wisuda tuh udah kayak tinggal seminggu lagi. Gue hari Rabunya baru kelar. Jadi gue bener-bener kayak wah gila. Harus sih. Sifatnya lewat lah. Iya. Tapi alhamdulillah sih sejak hard work gue paid off lah, dan nilainya juga alhamdulillah. Bagus lah. Terus bisa diceritain dikit nggak bang tentang disertasinya? Ini kita nggak apa-apa nih, technical aja nih. Tesis gue nih. Iya. Tesis gue tuh sebetulnya tentang cross border merger. Kalau dulu gue S2 kan komparatif EU sama Indo. Sorry, ini kita bahas S2 dulu deh. S2. Iya S2 gue tuh. Oh iya. Tesis S2 gue. Oke. Tentang EU. Karena EU kan dia punya direktif sendiri lah tentang cross border merger. Iya. Sedangkan Indonesia nggak ada. Dan yang gue tangkap itu di Indo untuk bisa able cross border merger itu ya perusahaan luar lo nggak bisa langsung sekonyong-konyong dari luar langsung merger ke sini kan, lo harus pakai ini peraturan BKPM. Pokoknya dulu gue tuh ambilnya UPT sama UPMA yang 50+1 kan? Iya. Yang harus join. Dan lo itu kan juga harus incorporate yang namanya PT di Indo dulu kan, nggak bisa langsung. Iya. Karena merger itu cuma diatur dalam UPT 40 2007. Dan yang dinamakan dengan merger itu adalah penggabungan perusahaan Indonesia yang berdomisili Indonesia, beralamat Indonesia, bla bla bla. Sorry bang, ini merger, gue rada lupa nih. Merger itu berarti yang two company jadi satu. Yes. Oke. Penggabungan. Iya. Bukan akuisisi ya. Iya. Gue udah. Nah, rada lupa makanya waktu gue itu ada perbedaan yang cukup signifikan, dan gue akhirnya discuss lah sama teman gue yang udah lumayan lama dalam bidang lawyering. Menurut lo gimana nih bang? Gini. Oh tuh, it's a good issue, coba aja lo angkat, bla bla bla. Akhirnya gue coba angkat karena di EU itu mereka punya direktif sendiri, dan buat mereka itu able dan even kalau mereka itu di EU itu punya salah satu badan hukum sendiri, kayak misalnya BV, kayak otoritas gitu. Enggak, misalnya kayak Belanda BV, Jerman GmbH, iya, kan? Bener. Nah, lu kalau misalnya merger nanti lu bisa bikin baru namanya SE, Societas Eropa. Jadi kayak ada ini sendiri, dan menurut gue tuh menarik aja. Di Indo ini nggak diatur, di sana mengatur, kok bisa ya. Akhirnya gue coba compare lah data-data dari FDI lah, apa segala macam. Udah gak lupa juga gue. Tapi more or less gue compare itu sih. Yang akhirnya hasil akhirnya kemarin, menurut gue coba aja legislator di sini, kalau emang itu isu yang cukup menarik, coba aja diangkat untuk jadi implement sistem yang sama dari EU gitu. Iya, coba why not gitu. Kayak di luar kan, karena cross border merger juga nge-contribute amount of money yang nggak kecil buat ekonomi. It's a good thing. Itu sih gue. Kalau S1 gue dulu tentang pilot. Tentang pilot itu gue lupa juga. Kalau dulu gue bikin halaman yang banyak, 80 100 lupa gue. Tapi itu kan, nah ini gue juga melihat suatu permasalahan juga nih bang, di dalam cara kita ngebandingin aja deh in terms of the way we think gitu, orang Indonesia dan let's say institusi Indonesia lah, dan juga institusi luar negeri. Gue ngerasa nih kebanyakan anak-anak S1 sekarang nih itu menulisnya hanya di lingkup hukumnya apa dan pelanggaran apa, ngerti nggak? Sedangkan kalau misalnya di luar negeri itu kan kita go beyond that, kita mainnya udah policy reasoning, bener nggak? Kita udah melihat hukumnya kenapa gitu. Nah kalau misalnya berarti lu di S2 itu lebih emphasisnya di polisinya itu ya? Gue kemarin lebih lihat dari backgroundnya juga sih, backgroundnya kenapa bisa kayak gini, bla 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 juga. Berarti lu intinya mengkritik Indonesia dan lu ngasih solusi. Kita nih pakai sistem EU. Kalau misalnya bisa, why not? Gue lebih ke gitu sih. Kalau misalnya
ini suatu hal yang bagus di luar, kalau bisa diimplement ke sini why not. Cuma gue nggak ngebahas lebih dalam tentang politik hukum di belakang itu gimana, karena itu kan iya, itu berbeda kan lagi. Maksudnya Cuma sebetulnya it's not as simple as that. Cuma gue mengambil hal kecil dari sini yang bisa, mungkin kalau hal yang bisa diimplement why not gitu sih. Terus juga sebenarnya banyak lah, nggak cuma hukum merger, company law tentang merger juga kan. Sebenarnya kan banyak banget yang harusnya nih legislator di Indonesia udah bisa mereka intinya mereka bisa mengambil pelajaran-pelajaran lah dari luar negeri. Ya, cuma in my opinion kita lihat Indonesia nih negara yang gede, banyak suku, banyak agama dan jadi lain-lain. polemiknya lebih ini. Polemiknya nggak semudah itu sih. Makanya mungkin bisa dilihat kenapa kita belum ngambil itu ya, background kita beda, politik hukumnya beda, orang-orangnya juga beda. Mungkin nggak semudah itu untuk ngimplement apa yang ada di luar dengan kita. Menurut gue itu sih mungkin ya. Oke. Menurut gue itu. Gue juga sebenarnya ini sih kemarin sempat jadi dosen gue itu ada tuh jadi dia ngambil S2 dari Oxford. Terus dia tuh banyak ngajarin gue tentang UU anti monopoli. Oke. Kan lu tahu kan UU anti monopoli itu kacau kan. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat comparison dari EU sama US. Udah benar-benar fondasinya, intinya di Indo ini fondasinya tuh udah benar-benar ngaco gitu. Jadi banyak miskonsepsi sehingga banyak kesalahan, ya gue nggak mau bilang dari pihak KPPU-nya, cuman dari otoritas dalam mengimplementasi hukumnya gitu. Nah, kan harusnya nih kan kita kan mencontoh apa yang sudah hebat, misalnya kayak apa yang baik. Iya, apa yang baik diambil gitu kan. Nah, misalnya di US EU mereka udah develop hukumnya, ya kenapa nggak implementasikan di sini gitu. Ya kayak tadi gue bilang sih, background kita beda, politik hukumnya juga beda. Iya. Dan jadi nggak sesimpel itu ya. Dan menurut gue mah nggak sesimpel itu. Setelah kayak contoh gue udah kerja sekarang, apa yang kita pelajarin di kuliah sama apa yang di lapangan tuh nggak semudah itu. Banyak lah faktor-faktor yang, jadi mungkin lebih ke faktor lingkungan juga gitu. Itu ya. Faktor lingkungan, ada politiknya juga lah gitu lah. Nggak bisa kita pungkirin. Gitu. Jadi kita mau idealis juga, ya gitulah. Terus bang? Sekarang abang nih udah baru kelar S3 gitu ya? Ya sebetulnya gue sih. Wisudanya kapan? Wisuda gue masih tahun depan kayaknya. Soalnya gue belum sidang terbuka juga. Oke. Cuma kan sudah 2 kali berarti? Sidang 4 kali bos. Hah? S3 4 kali bos. Terus sidang proposal, seminar hasil penelitian, sidang tertutup, sidang terbuka. Gue ada 3 sidang, sisa terbuka. Berarti cuma dengan sidang tertutup itu kan udah bisa dibilang udah kelar lah. Soalnya keempat itu kan sebetulnya lebih ke seremonial. Lu promosi lu gelar. Iya. Terus itunya tentang apa? Penelitiannya? Penelitian gue ngembangin dari kemarin aja. Berarti yang ini? Tentang cross border. Cuma kemarin gue kembangin lagi tentang cross border merger di tingkat ASEAN. Oke. Kalau kemarin gue Indonesia, kalau sekarang gue ASEAN sama sorry. Gue bukan komparatif lagi. Gue cross border merger tentang ASEAN. Gue kembangin dalam perspektifnya AEGC kemarin. Itu apa tuh AEGC? ASEAN Expert Group on Competition. Jadi kayak sebetulnya lebih ke ini ya, hukumnya tuh nggak sekedar corporate law doang, itu kan hubungan internasional juga antar negara. Banyak polemik lah ya. Banyak polemik lah. Kayak tiap negara punya kepentingan sendiri-sendiri. Ya, pasti lah. Samping kita gue geopolitik lah ya. Gue bawa ke sana juga. Okay. Tapi ya basicnya itu dari tesis gue. Karena gue mikir daripada gue pusing-pusing nyari judul lagi, udah pernah gue bikin aja dan udah cukup gue pahami. Akhirnya gue kembangin. Gitu sih. Terus berdasarkan riset lo nih, apa yang lo temukan? Yang gue temuin sekarang karena garis besar aja. Garis besarnya ASEAN itu sifatnya non interference. Mereka itu punya prinsip dasar atau ideologi dasar kali ya. Itu tuh non interference principle. Jadi mereka tuh nggak mau mengganggu kedaulatan negara masing-masing. Iya, gue tahu kan itu. Gue tahu. Dan dari AEGC itu sendiri, dia itu punya sifatnya itu tuh non binding. Jadi kayak cuma guidance saja. Gue bikin ini, lu dari tiap negara terserah deh mau lo anut apa enggak. Iya. Sedangkan kalau dari goal yang gue mau, harusnya itu ada bisa strict gitu ya. Ada something yang bisa
agar tiap negara tuh harus comply sama itu. Oh, Tapi iya, iya. sekarang ya masih belum. Berarti mirip-mirip kayak di EU gitu ya? Cuma karena agak berlawanan sama prinsip dasarnya itu sebetulnya kalau sekarang. Oh, iya sih. Apa dengan non interference sama hal yang gue mau, kalau bisa itu ya mereka ngebikin something yang bisa ngikat semuanya lah. Oke. Terus recommendation lu apa? Ngebuat ini? Recommendation gue kalau misalnya di sidang-sidang selanjutnya mungkin hal-hal yang berkait dengan cross border merger atau ini bisa lebih lebih disosialisasiin lagi. Kalau mau negara-negara yang lain bisa nganut ya coba lah. Cuma kalau dari gue pribadi kan gue kan kita kan ada MEA kan, ASEAN Economic Market. Oke. Iya. Itu kan blueprintnya tahun 2025, which is tinggal 5 tahun lagi. Iya. Menurut gue untuk mencapai itu masih jauh sih. Oh, maksudnya mencapai goals di dalam Goals situ? itu masih jauh karena ya lo lihat aja sekarang kita apa bedanya? Iya, apalagi Ya ini sekarang gue ya maksudnya kalau Iya. gue dulu gue ingat banget pertama kali adanya masyarakat ekonomi ASEAN itu waktu gue SMP. Oke. Itu gue kelas 7 kelas 8 Iya. gue lupa tuh udah dicanangin bilang gue ingat banget guru ekonomi gue bilang nanti kamu naik taksi supirnya orang India, nanti kamu ke ini ya kan ininya orang mana sekarang yang sama aja gue bilang. Sekarang banyak dari Cina. Iya, maksudnya belum ini aja belum untuk single market. Oh, iya. Ini menurut gue masih jauh sih. Ya dari salah satu dari riset yang gue dapet untuk mencapai blueprint 5 tahun lagi, pendapat gue pribadi masih jauh sih. Untuk mencapai itu. Ya gue nggak tahu lantas kalau penting-penting ASEAN punya agenda-agenda lain apa gue nggak tahu. Cuma kalau dari riset gue itu masih jauh. Berarti maksudnya ASEAN ekonomi ini berarti dia ingin mereplikasikan kayak EU gitu ya? Ya dari yang gue tangkap sih kan integrated gitu ya? Single market mereka kan maunya. Iya. Tujuan utama dari ASEAN Economic Market atau MEA itu kan single market. Tapi sampai sekarang menurut gue masih jauh sih. Iya jelas sih. 5 tahun lagi tuh bentar lah. Bentar banget. Apalagi gara-gara ini kan, ya kayak lu bilang tadi gitu, ada principle of non interference Dari awal di dalam ASEAN Charter. nanam itu dia. Tapi ya kalau misalnya di dalam akademisi banyak lah mengkritisi ASEAN, keberadaan ASEAN. Itu dengernya udah ya lucu aja gitu. Ini ASEAN diciptakan tapi buat apa sih sebenarnya? Ya, gue sebagai warga awam ya, gue nggak merasa ada perbedaan. Kalau gue ya, gue masyarakat awam, gue bukan praktisi yang ini di bidang itu. Menurut gue sebagai masyarakat biasa nggak ada perbedaannya. Tapi nggak tahu kalau mungkin kalau udah di tingkat atas gue nggak tahu gue kalau itu. Oh terus lu proses penulisan penelitiannya di S3 ini tuh berapa lama? Berapa lama? Gue tuh dari tahun-tahun lalu lah. Lumayan lama sih kalau itu. Soalnya gue juga habis S2 langsung S3, jadi udah mulai nyari-nyari juga. Oh. Sebetulnya balik ke niat aja sih. Berarti lo emang bener-bener passion di pendidikan gitu ya? Atau gimana? Oh, S3 ini. Gak juga, kalau pendidikan gak juga. Gue dari awal gak ada pikiran, apalagi kayak pengen jadi akademisi gak juga. Ini bakal ngajar gak nih? Gue belum mikir sampai sana sih. Dan gue masih muda men. Gue kalau ngajar, gue belum merasa masih muda udah S3. Gila loh. Gue belum merasa diri gue pantas lah untuk ngajarin mahasiswa enggak. Gue juga masih belajar kok sekarang. Apalagi dalam pekerjaan gue masih banyak belajar. Dalam praktik kayak gimana gue masih banyak harus gue pelajarin sekarang. Oh iya, gue ada satu bukan concern, ini keresahan aja ya. Gue ngerasa tuh di dalam environment pendidikan di Indonesia itu tuh masih belum nyampe ke levelnya luar negeri. Oke, jelas itu kan. Tapi in terms of kayak skripsi, disertasi, di Indo tuh belum ada sebuah wadah yang memberikan akses ke publik biar orang bisa baca-baca skripsi orang. Maksudnya ada e-library gitu. Cuman itu juga masing-masing kampus. Iya, ngerti nggak sih? Nah, menurut lo kalau dari pengalaman lo sendiri nih dari Erasmus itu kayak gimana? Dulu gue kalau gue bikin skripsi ya beda sih, soalnya di sana kan kita kayak lo masuk kampus lo dikasih account buat ini apa sih dulu tuh JSTOR lah, Lex apalah gue lupa dulu. Kayak ini ya kayak buat ngeliat nilai gitu kan? No. Maksudnya some kind of e-library. Okay. Di situ lo bisa nyari semua, tapi itu kayak tipenya subscription gitu sih.
Jadi kayak tau kan lu kayak lo ada account nanti lu mau nyari apa? Kayak Westlaw gitu. Ya, salah website lah. Iya. Di sana tuh kita waktu masuk kampus langsung dikasih itu. Jadi kayak lu mau nyari buku apa aja dari seluruh dunia gampang. Kalau di Indo emang sampai sekarang belum ngeliat. Gue selama di kuliah S1 sih gue nggak ada. Ini maksudnya pas lu S2? S2 ya. Gue masuk kampus ya gue dikasih account ini bisa buat website mana-mana, website untuk e-library. Berarti lu Oxford Publication dapat semua tuh? Dapat banyak banyak kayak gitu. Gue sampai sekarang PDF gue banyak tuh di laptop gue. PDF gue colong-colongin tuh banyak. Jurnal banyak. Iya. Itu emang ini banget sih, itu kendala banget sih. Iya. Apalagi kalau misalnya lu risetnya udah masuk ke level-level internasional ya. Untuk nyari itu kan lu juga dan berbayar gitu ya sih. Iya. Di sini kayaknya orang nggak tahu ya, mungkin daya tarik juga ya. Daya tarik orang untuk membaca tulisan ilmiah itu masih kurang tulisan itu dan untuk ada willing untuk spend uang untuk subscription gitu kan nggak semua orang mau mungkin di sini. Ya, mungkin faktor ekonomi juga kali. Dan background orang juga maksudnya kayak bukan background apa ya? Keinginan orang itu sendiri. Latar belakang orang-orang kita tuh tipikalnya mungkin dibilang malas, milenial malas kan. Lu gak bisa milenial malas kan. Iya bener juga. Gue gak bilang gue rajin, gue juga tipikal orang yang malas. Mungkin gue orang yang lebih apa yang ada di depan gue harus gue kelarin. Oke, tapi malas S3 ini. Iya. Gue orang yang malesnya tinggi deh. Gue orang yang rajin. Standarnya tinggi deh. Gue orang yang rajin. Cuma gue orang yang harus ngelarin apa yang ada di depan gue harus gue kelarin itu sih. Siap. Oh ya, lu sendiri, lu tuh tipe orang suka baca nggak? Enggak. Oke. Tapi in terms of kayak hukum itu gimana? Gue orang yang lebih suka apa ya? Gue tipe orang yang kayak nganalisa doang sih, kayak apa sih itu istilahnya orang apa sih itu yang lu diem doang langsung ngeliatin apa tuh? Gue juga paling blank. Introvert. Bukan introvert apa ya? Kayak gue tipikal orang yang cuma suka merhatiin. Jadi kayak dari observer gitu. Ya observer aja itu. Gue lupa di kepala gue observer kan. Gue tipe orang observer, jadi kayak ada apa sekarang, berita-berita ada apa, gue ngebaca. Gue lebih kayak gitu sih, tapi bukan tipe orang yang literatur. Tapi lu di lapangan. Tapi lu tetap baca dong. News gitu baca. baca. Kalau itu gue baca, cuma kan? bukan tipikal orang yang gue nyari buku nih gue baca enggak. Oh iya. Tapi lu kayak gitu tiap hari? Enggak juga. Ya lu kalau buka sekarang mah gampang kan, lu buka Instagram baca berita. Oh, kalau misalnya lagi kosong baca aja gitu. Aplikasi kan ada sekarang aplikasi berita baca. Sekarang ada apa sih yang lagi happening di luar, ada apa? Sekarang lagi bom sih. Iya, kemarin nih udah gila banget. Lu lihat fotonya belum? Don. Oh gila, itu port hilang gitu. Ya, jadi apa namanya? Kalau gue sendiri, gue sebenarnya lagi ini sih, gue lagi bukan mempromosikan apa ya? Lebih ke lagi mengarah untuk baca-baca hal yang literatur gitu. Bagus. Kalau sebetulnya, tapi lo ngerasa nggak kalau misalnya orang Indo tuh bener-bener malas banget? Oh iya. Kacau nggak? Iya. Dan kalau gue pribadi, gue orang yang malas buka buku, tapi gue kalau dari gadget gue jadi kayak PDF gitulah ya. PDF gue orang dalam tesis satu buku pun gue nggak ada. Ada sih kayak 1-2 tapi maksudnya kayak buku minjem kayak buku minjem gue. Oh, masa buku yang lu baca beneran nggak ada? Gue bener-bener PDF semua lah. PDF semua dari jurnal. Tipikal orang anak muda sekarang kali ya. Iya. Nggak apa-apa, tapi kan yang penting baca kan? Iya, yang penting baca. Jadi event literatur gue tuh kebanyakan online. Jadi kayak kemarin dari banyak jurnal-jurnal itu, kan gue jurnal bayar kan, jadi kayak bukunya juga full book segala macam, kebanyakan kayak gitu. Gue bukan tipikal orang yang buku banyak gue buka salah satu enggak sih. Itu gue sering banget tuh riset. Misalnya lagi lomba nih, riset terus kehalang, aduh harus bayar. Ya gue harus riset ke cara-cara lain lah. Kayak misalnya website gitu lah, aku tahu kan lo. Itu sakti sih website sih. Tapi emang kalau di UGM, nah ini di UGM di ini gue ya, alumni gue itu rada aneh juga sih. Dalam artian kita tuh dikasih akses ke Westlaw gitu. Cuman kayak rate penggunaannya itu tuh kayak rendah banget gitu. Balik ke orang-orang, ya lu kalau nggak bisa bohong lah, kalau sekarang anak-anak kuliah S1 belum terlalu mikirin kayak gitu-gitu lah. Mereka mikirnya masih gue kuliah yang penting kelar. Iya. Orang tua gue seneng terus cari duit gitu. Terus cari duit kerja sekarang gitu. Stigmanya di lapangan lah, kebanyakan orang-orang bukan yang pengen emang bener-bener pengen baca. Dan orang juga sekarang nggak semua orang ngambil hukum karena emang dia pengen ini di bidang hukum loh. Sebenarnya
Yang nggak bisa dipungkiri lah, Iya, banyak orang nggak. ambil hukum gara-gara faktor ini kan, ekonomi juga kan. Dan ada juga yang ini, gue masuk hukum kenapa? Gue nggak mau ngitung kan. Ada kan yang kayak gitu. Kayak lu masuk hukum namanya, gue nggak mau ngitung kan. Itu jadi kurator ngitung Iya, juga. makanya. Jadi itu balik ke orangnya masing-masing sih. Kalau misalnya Oh, Bisa ini deh, kita bandingin deh sama temen-temen lu dari S2 gitu. Itu gimana? gue otomatis ngikutin sama environment sana sih, yang even waktu gue di apartemen, lu nggak jarang sih kalau misalnya ngekos, Iya. ada nggak sih namanya study room? Kok di kos gue sih nggak ada ya. Mau kosan atau Tapi hotel biasanya apa? ada, biasanya ada. Tapi bener-bener study room dan itu penuh. Orang belajar tiap hari. Gila juga ya. Gue waktu di Belanda tuh bener-bener berkesan buat gue. Yang namanya study room penuh. Selalu. Tiap hari penuh. Gila. Sampai jam 2, jam 5 masih ada yang belajar. Dulu gue zaman-zaman kayak ujian, apalagi Pasti lah. exam week Iya. gitu. Tuh di study room jam 3 pagi, jam 4 pagi. Iya. Dan gue kesana bukan karena gue iseng, karena emang gue harus. Kalau gue nggak kayak gini, gue nggak bakal kelar, gue nggak bakal bisa lulus. Karena di sana lo nggak belajar, lo hilang. Sedangkan kalau lo di Indo sistem SKS, sistem kebut semalam, lo masih lulus aja, di sana nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Jadi Berarti bobot materinya tuh ya Bobot S2 materi juga sih. Bobot Tapi- materinya benar-benar jauh banget gitu. jauh. Maksudnya teman-teman gue S2 di sini, gue liat lo nggak belajarnya nggak sampai yang lo harus setiap kayak sebulan sebelum lo udah harus belajar tiap hari, bla bla bla. Iya. Jadi sebetulnya lebih sistem pendidikannya beda dari bobot materi yang dikasih juga sih, menurut gue. Karena kayak tadi gue bilang, lo bilang S2, nggak juga. Study room itu rame S1 juga. Oh gitu ya? Anak-anak S1 rame. Coba tanya teman-teman mungkin yang kuliah di Belanda atau apa. Iya. Gila, bobot materi tuh gila. Oke. Gitu sih. Berarti kompetitif banget berarti ya? Kompetitif. Orang-orang sana kompetitif banget. Gue kayak dalam main gue yang penting lulus aja. Lo mau nilai lo 10 juga terserah lo, gue penting lulus udah syukur. Terus kalau misalnya dulu lu ada ini gak sih? Kan itu kan baru-baru ini gue lagi baca berita nih, terus ada yang kayak ada satu anak Indo tuh dari Harvard tuh, terus misalnya dia masuk ke Dean's List atau apa, di itu ada nggak? Di Erasmus kayak begitu? Belum ini sih gue. Belum ya? Apa namanya? Terus itu sistem matkulnya gimana tuh? Per semester lo ngambil berapa mata kuliah? Gue tuh kemarin sistemnya blok. Oke. Di sana blok ada, makanya kuliah gue 10 bulan. Oke. Di satu gue ada 5 blok, satu blok itu 2 bulan. Oke. Dan mata Itu kuliah kayak semester gitu ya? kayak Enggak. cuma 2 bulan kan, nggak semester dong. Setengah semester. Nggak trimester juga, kalau trimester mah 3 bulan, 3 Iya. bulan. Ini nggak, lu dalam 10 bulan, dalam 1 tahun ajaran itu ada 5 blok, satu blok itu 2 bulan, jadi lu kelar di 10 bulan. Cuma kalau misalnya lu ada riset, istilahnya riset tuh apa ya? Remet. Jadi di sana tuh ada remet juga. sekali lu punya kesempatan, gue lupa nih, seingat gue tuh riset itu maksimal 2 atau 3, lebih dari 3 lu harus ngulang. Jadi yang orang yang lulusnya nggak tepat waktu, biasanya kalau lu udah riset, pas riset lo gagal, jadi lo harus ngulang tahun ajaran tahun depan lagi, karena lo strict dalam 1 tahun itu di 5 blok itu. Dan itu tuh kayak paketan gitu loh, lo kayak bukan lo kayak ngambil kelas gitu enggak, tapi lo udah diambil. Jadi ada temen gue dari luar, dia itu gagal di blok 5. Oke. Which itu bulan terakhir. Oke. Blok kelima riset gagal. Iya. Udah gitu, exam gagal, riset gagal lagi, akhirnya dia harus ngulang tapi ikut di blok 5. Berarti tahun depan. Tahun depannya. Itu yang agak-agak nyesek kayak gitu-gitu tuh ternyata. Jadi lu 1 tahun lu 8 bulan lu kosong nih, nggak ngapa-ngapain. Pas di 2 bulan terakhir lu baru kuliah lagi. Oh gitu sistemnya. Itu agak-agak. Berarti itu yang riset itu berarti itu kayak semester pendek gitu ya? Enggak. Apa remedial doang? Oh, kalau risetnya cuma remet doang. Riset itu cuma remet. Once lu riset gagal, ya udah lu ngulang tahun depan. Itu berapa lama tuh biasanya? Kalau misalnya remet gitu? 1 kali ujian. Oh dia Remet ujian doang, ujian ulang. Kalau lu gagal riset lagi, ya udah. Dan di sana lu namanya pelit, men. Maksudnya kayak gue pernah dalam satu tahun riset gue 1. Gue udah kelar thesis defense.
Gue teman-teman gue selamat ya LLM belum men, gue masih ada riset gue bilang. Nilai gue itu Berarti ujian sekali lagi tuh. ujian sekali lagi. Iya. Lulusnya tuh misal 65 deh. Nilai gue tuh 64. Gue appeal dong ke Board of Exam. Iya. Nilai gue just gini nih, nanggung 64. Dan poin ini menurut gue maksudnya gue tuh hampir mirip sama yang ini, sama jawabannya. Gue gitu kan. Gak bisa lo 64 aja. Akhirnya gue riset. Jadi yang Jahat ya. waktu kuliah gue kemarin itu, gue itu lulus bukan karena thesis defense, tapi karena riset. Oh. Karena lo itu baru dianggap lulus kalau udah lulus semua sama thesis defense. Jadi gue itu baru nganggap gue kemarin LLM itu pas riset gue. Berarti lu stuck di satu deh. Stuck di satu, gue udah deg-degan banget. Apa itu? Bokap nyokap gue selamat ya udah lulus, belum masih ada remes satu. Gue bilang enggak udah. Karena kalau misalnya gue risetnya gagal, gue ngulang tahun depan. Ngulang satu pelajaran itu doang. Gila juga ya berarti. Akhirnya gue alhamdulillah pas itu gue lulus. Jadi ya udah gue tepat waktu juga. Itu matkul apaan, Bang? Kemarin gue tuh apa ya? Bukan carriage of goods apa ya? Gue lupa deh. Lupa gue kan. Lupa gue. Apa ya? Lupa gue. Kalau misalnya ini matkul favorit lo apa? Kalau misalnya pas di S2? ICG. International Corporate Governance. Oke. Itu menurut gue seru tuh karena di sana gue belajar Delaware segala macam. Oke. Itu tentang apa tuh? Bisa ceritain dikit tuh? Tentang bagaimana cara nge-manage corporate governance yang baik lebih gitu. Sama lu di situ belajar kayak gue belajar apa? Berarti itu dari aspek ini ya, dari maksudnya kebijakan gitu. Dari apa? Dari perusahaannya atau dari perusahaannya. Apa sih? Berarti lebih ke internal gitu. Lebih ke internal sama dulu gue lupa belajar apa. Gimana nih, Bang? Belajar apa ini? Pelajaran yang sebetulnya gue tangkap tuh pelajaran yang paling memorable all of time. Kalau carriage of goods, itu apa itu? commercial law. Gua kira dulu waktu gua mau kuliah, commercial law itu gua belajar tentang hukum perusahaan lah, atau tentang transaksi merger apa. Ternyata commercial law itu gua belajar tentang shipping. Yang dimana tuh di luar, kok jauh ya? Di luar ekspektasi gua nih. Apa sih? Berarti lo CISG gitu tuh belajar? Belajar gue, makanya gue di situ gue baru tahu yang namanya apa sih FOB. Iya. Terus apa lagi tuh? Banyak lah. Banyak sih, CIF lah, apa itu gue belajar di situ gue kan. Kan itu kan CISG kan jadi kan punya termnya sendiri. Iya, kan? itu gue belajar di situ. Makanya gue bilang. Berarti LC gitu-gitu lo khatam lah ya? Apa? Ngerti gue. Makanya dulu gue waktu S1 gue nggak belajar itu. Oh, lo nggak belajar? Nggak belajar, gue nggak ada di ini. Sama sekali? Nggak belajar, gue nggak tahu. Makanya pas gue S2 ini bener-bener di luar yang gue tahu. Soalnya itu kan lebih ke international trade law. Yeah. Makanya gue kayak ini gue pelajarin apaan sih makanya gue bilang gue modal nekat di sana. Sampai sana gue belum mulai dari nol lagi, gue bener-bener ngejar apa yang harus gue kejar. Sama akhirnya dulu ada sampai gue sempet belajar company law. Company law itu ternyata gue belajar tax law dan di situ gue belajar tax law pajak. Di baca saya gue belajar namanya NPV. Terus itu net present value. Iya. Itu gue belajar yang ini apaan yang finance lo, gue kayak itu yang itu ada rumus ya Allah ini apaan, gue bilang salah masuk jurusan gue rasa. Tapi untung gue ngejar waktu itu. Itu gue juga mati-matian tuh gue belajar. Terus berarti lo dari aspek kalau misalnya international trade lo itu berarti lo lebih ke apanya, aspek mananya? Soalnya itu kan banyak kan, ada LC, ada banks, terus ada kontraknya. Gue belajar semua sih dulu. Oh gitu. Jadi kayak berarti lo ngerti juga tentang ini, tentang apa sih itu? Hukum cloud apa? Yang itu loh, yang buat shipping carrier gitu-gitu. Maritime law, iya. Maritime law, kalau jadi dulu waktu di Erasmus itu jurusan lo itu ada commercial company law, maritime and transport law, MTL, maritime and transport law gue lupa. Satu lagi tuh apa ya? International law. Gue ngambilnya di CCL, commercial company law. Commercial company law itu ada singgungan dikit sama MTL, tapi gue nggak terlalu ngedalamin MTL. MTL, wah tuh berat lagi menurut gue ya, gue nggak ngerti. Tapi dari belajar carriage of goods gue belajar dikit sih, kayak demurrage lah segala macam gue belajar dikit. Soalnya temen gue ini pernah ikut lomba ini maritim. Berat cuy maritim. Katanya kacau ya, susah banget kan? Parah. Yang apa namanya apa flag lah, gue lupa gue.
Banyak lah gue. Tapi yang kayak tadi gue bilang, lo kuliah apa, waktu lo kerja belum tentu itu. Dan waktu lo kerja lo belajar hal baru lagi. Karena dalam praktek ya beda lagi sih, gimana? Apalagi kalau lo lawyer ya, lo lawyer kan kalau lo lulus kan lo bakal ngambil lawyer kan. Apalagi kalau gue masih belajar juga buat praktis as a lawyer. Hal-hal di luar sana banyak yang masih harus lo pelajari. Sebagaimana komunikasi sama orang itu penting. Ini mantep nih. Itu penting, komunikasi sama orang, komunikasi sama pejabat. Iya benar. Itu beda lagi urusannya kan. Iya. Surat menyurat, bahasa surat lo gimana yang halus, bahasa surat lo gimana yang agak neken, gitu lah. Hal yang gitu tuh hal yang nggak lo dapet di kuliah. Makanya kayak tadi gue bilang, dunia kuliah sama dunia praktek sangat beda gitu ya. Dunia asli lebih sangat besar ya. Beda. Sama kayak gue kuliah di Belanda awal-awal kan. Dunia lebih besar dari Jakarta. Dunia bukan Indonesia doang. Makanya ini anak-anak Jaksel, jangan di Jaksel doang. Itu Jaksel kok. Tapi underlying prinsipnya nih, kalau gue secara garis besar yang gue pelajari di kuliah adalah kita jangan ngira kita tahu, selalu pelajarin apa yang kita nggak tahu. Nah, itu menurut lu gimana, Bang? Prinsip gue, jangan berhenti belajar. Nah, setuju. Jangan berhenti belajar. Keren. Sampai sekarang pun gue masih belajar. Waduh. Sampai sekarang masih belajar. Masih banyak yang gue ngerti. Even kayak gue, kalau lagi ketemu siapa, ya gue sekarang sebetulnya orang yang masih belajar juga, jadi masih mohon arahan. Kayak gitu-gitu loh. Masih muda men, kayak gue turun di lapangan, lawyer umur segini, senior yang mungkin kalau dalam tingkat pendidikan gue, let's say gue S3, dia S1, belum tentu gue lebih baik daripada dia karena jam terbang gak bohong. Oh, in terms of kayak dealing with clients, communication gitu-gitu ya? Terus presenting arguments gitu-gitu ya? Enggak, beda karena menurut gue dunia pendidikan dengan dunia praktis itu dua hal yang berbeda, tapi ya saling mengisi. Saling mengisi. At least apa yang kita pelajarin ya nggak jauh amat lah. Iya, masih ada yang kepake lah. Ya, kalau lu ngomongin kayak teori-teori kayak bukan teori kayak hukum acara itu nggak bisa berubah men. Kayak dan hal dari KUHP itu nggak bisa berubah men. Benar. Terus apa namanya? Oh iya, lu S3 nih Bang. Itu berarti lu cuma riset doang gitu? Nggak ada kuliah lagi? Kuliah ada. Oh. Tapi dulu gue itu berapa SKS? Sambil kerja dulu kuliah. Oke. Jadi kuliah kita tuh weekend doang, tiap hari Sabtu. Oke. Jadi tiap hari Sabtu kuliah, ya udah tiap weekend. Makanya dulu kan gue sempat intern juga kan di law firm. Gue intern di law firm di daerah SCBD. Yang tadi gue udah ngomong sama lu. Itu gue tiap disebutin nggak dong? Pakai law firm SCBD lah. Ini mungkin nih rekan kerjanya nih yang senior gue nih kenal nih siapa nih. Jadi gue kerja weekdays, weekend gue kuliah. Sabtu gue kuliah. Kalau misalnya gue harus kerja dari Sabtu, abis kuliah gue balik ke kantor lagi. Sebetulnya semua tuh balik ke pinter-pinter waktu sih. Terus lu sekarang apakah cuma kan banyak nih orang bilang work life balance. Nah ini dia lu gimana tuh cara itunya? Cara ya pinter-pinter lu manage waktu lagi, tapi work life balance tuh harus. Berarti lu weekend selalu off gitu atau enggak? Enggak selalu off juga, kan tadi gue bilang kayak gue weekend kerja ada juga. Tapi ya pinter-pinter manage waktu lah, kayak gue sering zaman-zaman gue yang intern itu atau sekarang even gue kerja di hari Kamis gue masih pergi, Kamis malam. Banyak kan tempat Jakarta buka Kamis, masih pergi gue Kamis. Jumat pergi gue masih. Cuma jadi orang yang tanggung jawab lah. Kayak gue bilang kayak ke teman-teman gue yang kerja di kantor gue sekarang, lo mau cabut malam, lo mau begadang, lo mau nggak tidur terserah. Tapi tanggung jawab lo kerja jangan tinggal. Yang penting lo jam 7 masuk. Ya lo masuk, kalau mau masuk jam 7 masuk, jam 9 masuk ya masuk. Lo mau kagak tidur ya terserah lo. Yang penting tanggung jawab jangan tinggal. Mungkin itu juga yang bisa bikin gue S1 lulus tepat waktu, S2 lulus tepat waktu, S3 tepat waktu. Mungkin itu sih. Kayak prinsip gue, ya lu mau balance apa work life balance tuh harus. Cuma lu jangan ninggalin satu hal yang kewajiban lu. Wah, bertanggung jawab nih orang. Ya, itu harus. Mantep. Suka nih gue. Mirip-mirip kita nih, Bang. Gue sama bertanggung jawab juga. Gue juga S1 lulus tepat waktu. Itu harus. Insya Allah S2-nya ntar lebih cepat. Kalau lo pengen S2, S2. Cuma kalau mau kerja dulu juga nggak ada yang salah lah. Itu balik ke diri masing-masing. Siap. Terus apa namanya? In terms of your work nih sekarang, bisa diceritain nggak ke orang-orang? Lu sekarang ngapain aja gitu? Gue kerja sekarang
lebih ke tadi gue bilang, gue kerja lebih banyak ke bidang praktisi apa kemahiran. Nah kalau istilah di kampus gue dulu kemahiran, soal dulu gue di kampus gue UPH, jurusan itu kan ada bisnis law sama kemahiran. Bisnis law itu ya lo belajar tentang HPU lah, habis itu tentang apa lagi ya, banking lah, macam-macam lah. Sedangkan kalau lu kemahiran asuransi itu ya insurance. Kalau lu kemahiran itu ya lu pidana, perdata, bla 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 bla. Turns out gue sekarang kerja, gue kebanyakan lagi megang pidana perdata. Makanya tadi gue bilang apa yang lo pelajarin di kuliah itu masih jauh bisa dikembangin pas lo kerja. Jadi sekarang gue benar-benar belajar apa yang ada di lapangan. Kalau sekarang gue, karena gue lebih kebanyakan lebih ngedeal tentang pidana perdata. Sekarang gitu. Terus kalau ngomongin pidana perdata nih, kan sekarang kan juga banyak isu juga tentang, ya lu tahu lah kan, kita ini kan adopsi hukum apa namanya, hukum penjajah gitu kan. Sedangkan di Belanda sendiri itu udah nggak make. Ya, kita tinggal aja. Iya, nah itu menurut lu gimana bang? Opini lu? Sebetulnya karena kita udah ketinggalan harus sih ada yang namanya kayak perubahan dalam undang-undang kita anut sekarang tuh menurut gue tuh hal yang harus sih, karena hukum itu kan dinamis. Iya, betul. Hukum itu berkembang. Iya. Dan kita sekarang udah jauh ketinggalan dengan apa yang ada sekarang. Sampai ratusan tahun mungkin. Jauh. Kita udah jauh dari buku sekarang kita buku berapa, di Belanda ada buku berapa. Iya, apa yang diatur, apa yang mereka kayak dalam hukum tanah kita ngatur baru kesini doang. Kita dulu udah gitu atas bawah yang diatur. Ya. Banyak lah yang kita ketinggalan, dan itu mungkin suatu hal harus dirubah dan harus diformulasiin lagi oleh legislator kita lah. Iya, betul. Setuju banget. Apa namanya? Terus untuk masalah kita ngomongin ini deh, work ethic dalam apa namanya, kuliah gitu, S1 sampai S3, dan how it affects your work sekarang sebagai pengacara. Nah itu gue bisa konklusikan nggak kalau misalnya dari apa yang lu ciptakan dari tadi nih, lu kan orangnya bener-bener tanggung jawab dan juga punya work ethic, ya, punya work ethic yang bagus. Ya. Nah itu berarti tuh habit itu kan dibuat selama beberapa tahun terakhir. Ya, mungkin dari lu S1 gitu ya. Itu impact-nya itu sebesar apa in terms of kerjaan sekarang gitu? Kalau misalnya itu sebetulnya nggak harus dari kuliah doang sih, itu sebetulnya ditanamin dari diri lo sendiri kalau gue dulu. Tapi upbringing lo gitu, masa kecil lo gimana? Apakah lo dari kecil? Hah? Ya gue orang yang gini-gini aja, cuma nggak, apakah ada masa kecil dari ortu lo, apakah dia udah instill a sense of responsibility di lo? Nggak juga, sebetulnya itu kemauan gitu ya? Kesadaran diri sih. Karena menurut gue, orang sepintar apapun, kalau dia nggak tanggung jawab atau nggak disiplin dalam beberapa hal, sebenarnya disiplin dalam semua hal sih seharusnya. Cuma kalau in terms of kerjaan kan kayak disiplin tepat waktu, disiplin dalam ngerjain suatu kerjaan dan lain-lain. Itu kembali ke diri lo sendiri, dan kalau misalnya orang sepintar apapun kalau nggak punya hal itu, menurut gue susah sih dalam hal pekerjaan. Karena let's say kayak ini in terms of kerjaan ya, lo janjian sama klien. Lo janjian misalnya jam 9, lo datang setengah 10, klien nungguin, kan nggak etis. Benar. Dan hal itu tuh bisa lo latih dengan, atau bisa lo tanamin diri lo dengan lo kerja jam 9, datang jam 9, atau kalau bisa lebih cepat lo datang. Hal kayak gitu, kerjaan harus selesaiin lah segala macam. Itu kan imbasnya ke klien juga. Suka nih gue, soalnya tadi janjian datangnya lebih cepat. Harus ya. Berarti ngomongnya bener. Nah tapi kan kalau ini gue dengar dari senior dan juga mungkin dari beberapa praktisi ya. Oke, kita nih udah tepat waktu, kita udah bertanggung jawab. Tapi di luar sana, misalnya di other party, oknum-oknum, misalnya ngaret, itu gimana menurut lu bang? Ya kalau gue, lu udah bener jangan ikutin yang salah. Kalau udah bener ya lu stick sama yang bener lah. Mereka nggak bener, lu jangan ikutin. Kalau istilahnya, let's say itu dalam terms waktu ya. Ya lu udah bener ikutin yang salah. Let's say kalau misalnya dalam pekerjaan, counterpart tuh balas surat tuh berantakan. Dan counterpart tuh ngegiring lu dalam pola pikir yang salah. Lu jangan mau kegiring sama pola pikir yang salah, lu stick sama lu lah. Berarti dia punya prinsip lah. Lu punya prinsip. Kayak misalnya dalam hal pidana, misalnya sidang. Lu udah bikin pledoi nih. Lu udah bikin pledoi. Pemikiran lu begini. Pendapat hukum lu begini. Direplik sama JPU, sama penuntut.
Kalau menurut lo JPU mikirnya apa nggak perlu tanggapin, ya lo stick sama pledoi lo aja, lo nggak usah bikin duplik. Maksudnya hal yang gitu loh Kak. Yeah. Kalau menurut itu bener ya udah lu jangan kebawa yang salah. Oke. Nggak ada baiknya juga betul. Benar juga sih. Jadi intinya punya prinsip gitu ya guys. Ini deh apa in terms of culture di law firm lu deh. Itu gimana bang? Culture gimana? Work culture-nya. Kan kalau misalnya dari gue dengan senior dan juga apa namanya dapat pernah pengalaman juga gitu kan. Kan ada beberapa law firm yang bener-bener nge-push orang-orangnya banget sampai bener-bener menurut gue itu udah beyond lah. Diperes lo ya. Iya. Nah itu menurut gue work environment gue waktu gue intern di corporate law firm, yang itu sebuah law firm yang gede, lawyer ada ratusan dan gue nggak kenal sama semua lawyer. Yeah. Sama gue di law firm sekarang yang lebih paling belasan lawyernya. Okay. Lebih sifatnya juga lebih kekeluargaan sih. Menurut gue beda sih. Okay. Tapi beda dalam hubungan. Menurut gue berdasarkan pengalaman gue, law firm yang gede itu hubungannya lebih ke pekerjaan. Okay. Lebih ke lu strict ke pekerjaan. Profesional. Sedangkan kalau law firm yang menurut gue agak kecil, itu sifatnya, kalau gue ini berdasarkan pengalaman gue nggak tahu law firm lain. Yeah. Sifatnya lebih kekeluargaan dan lu lebih diajarin. Oh, lebih hands on lah. Lebih as a personal, kayak lu diajarin banyak hal. Kalau dari pengalaman gue, lu nggak cuma diajarin cara bikin surat segala macam, tapi bagaimana ngedeal sama klien bla bla bla. Sedangkan kalau ya gue tingkatan gue waktu di corporate law firm gue masih intern kan. Soalnya kan jadi gue belum terlalu turut campur tangan sama. Soalnya kan kalau misalnya dari yang setahu gue di corporate itu kan lebih ke kayak piramid gitu kan. Yes. Jadi dari atas punya kerja, terus trickle down ke bawah. Ya. Terus benar-benar di-cut banget kan antara klien sama advokat kan. Sedangkan kalau kayak gue di law firm gue yang sekarang ini ya, semua lawyer ikut dalam dealing, dalam ngobrol sama klien tuh ikut, dan apapun diajarin. Okay. Tapi plus minus lah. Kalau gue dulu di law firm corporate teman gue banyak banget kayak. Oke. Gue kenal banyak orang dan gue mungkin ya kayak in terms of, kan kalau dulu di law firm gue tuh ada banyak PG kan. Oh iya, dispute lah, dispute, ntar ada banking, real estate, apalagi sih M&A, bla bla bla. Jadi kalau di situ exposure gue lebih kebuka dalam hal berbagai dari PG itu gue bisa belajar sama orang lain kayak lu nanganin apa sih bla bla bla. Sedangkan kalau di sini kan ya lingkupannya ya apa yang lagi kita pegang aja. Cuma di sini lu lebih banyak belajar dengan lu diajarin, lu diarahin. Jadi gue bilang ya plus minus. Oh, in terms of ilmu. Berarti lu most of the time di corporate law firm itu tuh lebih belajar sendiri semuanya gitu. Yes. Karena di sana gue di corporate law firm zaman dulu gue kebanyakan kayak lu riset ini dong, akhirnya gue belajar sendiri kayak. Kalau dulu anak-anak teman-teman gue misalnya bagian M&A ke BKPM pagi-pagi kan nanya-nanya bla bla bla. Itu kan ada kocak juga sebenarnya sih. Gue dengerin pengalamannya bisa ya. Kayak ngambil antrian jam 5:30. Tapi tuh harusnya ini nggak sih? Harusnya udah online kan harusnya kan? Udah nggak perlu kayak gitu-gituan lagi. Kalau sekarang. Kalau waktu angkatan gue ini teman-teman gue masih BKP pagi-pagi di sana nanya apa bla bla bla. Ya, terus ngantri gitu kan. Dulu gue waktu gue di corporate law firm, gue berapa kali sempet kayak ke kementerian apa untuk riset. Even lu gue pernah ke Polda, ketemu orang ketemu di Reskrimsus lah segala macam lah gue riset. Kalau sekarang ya gue belajar di depan mata kayak klien tuh gini loh orangnya. Ada tipikal klien yang kalau cerita tuh lebih ke ini ya, interpersonal gitu. Kayak klien ada yang cerita tuh benar-benar struktural. Ada klien yang mau muter aja. Nah, di mana lu belajar cara lu bisa ngangkat dia dan ngebikin yang dia sampaikan itu ya benar-benar concise gitu. Dan lu juga belajar bagaimana caranya nge-formulate questions yang emang sesuai dengan apa yang lu butuhkan. Bener. Exactly. Terus lu ini nggak pernah ada pengalaman kocak nggak pas lagi ke BKPM atau mana gitu? Gue BKPM belum pernah. Dulu gue waktu mau. Soalnya gue kan pernah denger cerita-cerita juga kan. Kadang-kadang tuh yang penjaga-penjaganya itu suka informasi kurang lah. Gitu. Oh iya kalau gue dulu dilempar sini sih waktu gue dulu ingat gue mau riset tentang IDERA. Pesawat. Yang gue blank itu apa IDERA apaan, gue baca dulu nih apa sih.
Akhirnya dulu gue ke kementerian apa ya? Berarti lu ke kementerian yang ngurusin pesawat? Menhub, nggak salah gue lupa. Kementerian apa dulu gue? Iya. Gue udah ke kementerian ini udah. Oh enggak mas, di sana. Akhirnya gue ke bagian dinas apa? Oh enggak mas, balik lagi ke sana. Ternyata beneran di situ tapi di lantai berapa? Sampai sana orangnya nggak ada. Akhirnya gue pulang. Nah gitu-gitu. Lu berarti benar-benar sometimes harus research 1 hari full gitu ya buat riset gitu. Setengah hari lah. 1 hari buang waktu kan. Dimarahin juga ada sama senior gue, lu ngapain mau aku seharian? Setengah hari lah, segera dari pagi, ntar sore udah balik kerja lagi gitu. Lu pernah ini nggak? Pernah nginep di kantor? Gua nginep belum. Cuma kalau pulang kayak jam 2, jam 3, jam 4 pernah. Oh. Terus Kalau masuk lagi jam berapa? Jam 9, 10. Oke lah. Oke lah. Lumayan. Enggak oke juga sih. Terus apa namanya? Gue juga perhatiin nih bukan senior sih. Di dalam apa? Lingkup apa namanya? Corporate itu kan bener-bener apa ya, gue bisa dibilang kurang sehat lah. Ya lu begadang terus lu ngerti gak sih? Lu begadang terus ntar lu have fun party atau apa. Itu menurut lu gimana, Bang? Ya, iris what iris man. Kayak lo kayak banyak lah pasti senior lo bilang kayak ya lu udah kerja di lawyer, lu udah gak ada jam tidur lah, jam apa. Menurut gue tuh benar sih. Apalagi kalau corporate lawyer benar. Berarti benar-benar harus ya benar-benar 100% lah, 110% gitu ya di kerjaan. Enggak corporate lawyer juga, lu mau lawyer apapun menurut gue. Kalau ini enggak kenal waktu lah. Dan emang sebetulnya apalagi lu advokat gitu, yang ngatur waktu lu diri lu sendiri. Lu harus ketemu siapa, harus nge-deal sama mana, harus ngebikin apa. Lu kan nggak punya jam, kita bukan pekerja 9 to 5. Iya benar ya sih. Kan? Lo bisa aja jam 3 udah kelar, jam 3 sore udah kelar. Bisa juga lo jam 3 pagi lo kelar. Tergantung ini, ya, tergantung orderan ya. Tergantung kerjaannya apa. Terus kira-kira pengalaman yang paling memorable so far nih di lawyering? Lawyering pengalaman memorable. Apaan nih? Bingung gue. Paling ya pengalaman gue ketemu yang namanya klien tuh ya unik-unik. Terus banyak deal yang kalau sekarang yang gue percaya tuh lo jangan terlalu happy atau apa sebelum uang ada di tangan. Waduh. Banyak lo kayak oke, Pak, besok kita deal signing bla bla bla. Hari H batal. Oh gitu ya? Banyak kayak gitu. Dan tiba-tiba mungkin nggak ada angin, nggak ada hujan, ada orang atau klien mau datang. Gue pernah tuh, jadi kayak ada nih bener. Jadi gue signing besok. Besok signing, abis signing itu langsung payment segala macam. Taunya hari itu juga batal. On the next day, nggak tahu dari mana ada klien datang sore itu juga deal. Bisa gitu ya? Jadi banyak lah hal yang kayak gitu. Jadi kayak unik ya? Yang gue tanemin di diri gue sekarang dalam kehidupan juga berarti ya. Uang kalau belum di tangan, lu jangan ngapa-ngapain dulu deh mendingan. Itu penting. Itu pelajaran hidup penting gitu. Uang sebelum di tangan lu jangan nyari-nyari apa dulu. Jatuhnya lu berharap. Gue udah pengen ini nih, besok lu pengen beli ini. Uang besok datang, duitnya nggak jadi masuk, lu ngapain? Batal. Udah gitu barangnya keburu diambil orang. Iya. Terus dari masa-masa COVID ini tuh gimana? How does it affect your business? Your law firm? Client wise yang datang berkurang tentu. Akhirnya sekarang kebanyakan ngelanjutin case-case yang udah kita deal dari kapan tahu. Sebelum COVID itu? Sebelum COVID, tapi ya 1-2 masih ada, alhamdulillah. Terus berarti lu sekarang prosedurnya gimana tuh kalau COVID? Sidang gitu? Dulu gue sempat ada sidang pidana. Online ada kan? Ada, gue sempat sidang pidana di PN Cibinong. Itu kita online. Pakai Zoom meeting. Online-nya udah online. Gratisan lagi? Enggak. Oh iya. PN nggak gratis man. Oh iya. Gila, lu sidang berapa jam tau kepotong bete juga. Enggak kalau PN. Berarti udah yang benar-benar mantep lah ya. Iya. Tapi akhirnya PSBB udah mulai dikurangin segala macam, sekarang kita udah balik lagi ke Cibinong lagi. Oh gitu ya? Tapi sekarang, masih pakai masker tetap. Hakim semua tetap. Siap. PN gue sekarang lagi ada beberapa case PN Cibinong sama PN Jaksel sih sidang normal sih. Normal ya? Dan PN tuh rame tetap. Itu gimana itu ya? Ini PSBB. Itu juga. Tapi orang pada nyari duit men. Faktor ekonomi lebih tinggi daripada kesehatan. Susah. Tapi emang kacau sih sekarang bang. Bener-bener layoff banyak banget kacau ya. Parah. Kemarin juga apa sih tuh Gojek juga sempat layoff banyak orang kan.
Banyak lah nggak? Mau usaha kecil gede semua kena. Oke. Kecuali usaha-usaha e-commerce, wah Itu lagi thriving gila banget ya. Oke. Kemarin gue sempat ini juga ngobrol-ngobrol tentang temen gue yang anak jadi dia punya restoran gitu lah di Dharma Wangsa gitu. Jadi intinya tuh sebagai pebisnis kita tuh harus benar-benar formulate bisnis model kita biar dia keep up dengan situasi-situasi kayak pandemi ini contohnya gitu. Iyalah. Harus kreatif sekarang. Iya benar sih kreatif. Apalagi ya? Mungkin ada yang mau ditambahin Bang? Gue tambahin. Apa ya gue tambahin? Ya kayak tadi gue bilang paling pesan-pesan mungkin gue. tips and tricks atau Tips kuliah and- gitu. S2, S3. Tips and trik kuliah apa ya? Work hard, play hard. Kebiasaan korporat kayak gini deh. Work hard, play hard dulu ya. Work life balance itu harus menurut gue. Terus tanggung jawab sama apa yang lo kerjain, apa yang ada sama diri lo sekarang. Kalau emang lo pengen apa-apa tepat waktu, dan itu juga lo tepat waktu lo ngebanggain orang tua lo kan. Iya. Pasti lah. Tapi lo juga nggak mau dengan lo kuliah atau belajar terus kan nggak mau bikin lo stres juga kan. Iya. Makanya balance lo harus. Balance. Lo yang tahu kapasitas diri lo. Sejauh mana lo bisa banyak main, sejauh mana lo harus bisa belajar. Harus self aware lah ya. Gitu. Self aware tuh harus. Sama kayak tadi gue bilang, jangan dengerin orang lain itu boleh. Cuma jangan terlalu itu sampai ngelawan apa yang lo yakinin. Kalau lo yakin A, ya udah lo ikutin aja. Karena gut feeling itu penting. Oke, siap. Ya, Wih, berarti punya prinsip. Punya prinsip. Iya. Itu sih. Oke deh. Ini paling ntar di-cut aja. Oh, gue pengen ada pertanyaan lagi. Satu. Ini tadi gue lupa nanyain. Lu dulu pas daftar S2 gitu, itu prosesnya gimana? Online semua. Online gitu ya? Online semua online. Soalnya gue kan ngeliat ini kan, gue ngeliat proses pendaftaran Harvard kan. Itu ribet banget ya. Harus bener-bener lo harus ke lembaga ini buat di apa? Misalnya Gak tau gue. lo nggak gitu ya? Gak tau, temen gue dulu NYU. Dulu temen gue keterima banyak. NYU, habis itu apa lagi? Apa sih itu yang di ini yang terkenal juga? Gue lupa. Di Amerika. Di US. Temen gue terima UPenn, NYU. Oke. Lagi ya? Anjing, gue lupa deh. Pokoknya kampus top tier lah, dia keterima. Tapi setahu gue dia kayak online submission semua deh. Oh gitu ya? Nah, Berarti kalau tinggal dulu- scan langsung itu? ya kalau dulu gue yang penting gue kemarin IELTS. Gue udah ikut IELTS, which itu gue urus sendiri kan IELTS. Nanti udah hasil IELTS. Minimumnya berapa? Dulu gue 7. 7. Rata-rata 7, Oke. minimal semuanya 6, Oke. kecuali writing 6,5. Oke. Tapi minimal lu 7. Jadi kalau misalnya ada minimal lu 7 tapi writing lu di bawah 6,5 lo 5 misalnya. Jadi kalau kemarin tuh gue udah bikin IELTS udah, recommendation letter gue minta dari kampus. Recommendation letter udah, essay writing udah submit tahun lah. Kalau Erasmus recommendation letternya minimum bro? Recommendation letter gue tuh kemarin ada 2 kalau nggak salah. Oh. Satu itu dari yang Erasmus sendiri ini nggak? Dia minta requirement nggak? Misalnya lu minimal harus 5 gitu. enggak sih, kemarin gue cuma dari Dean sama dari employer nggak usah lupa. Lupa. Cuma tiap kampus requirement beda-beda lah kan. Lo nggak bisa nyamain Erasmus sama Harvard. Iya benar. Kalau itu kemarin gue baca Harvard katanya minimal 5 sih. Ya apa? Nggak bikin. Iya gila banget maksudnya kayak. Ya, cuma sekarang online enggak? Kemarin tuh gue sempet riset kan. Jadi itu sebenarnya iya online bener. Cuman yang apa namanya? Jadi misalnya lu ada ijazahnya nih, itu tuh harus di-convert dulu pakai lembaga yang udah certified dari Univnya gitu. Ngerti gak bang? Dan itu mahal, harus ngirimin paket misalnya ke lembaga ini Singapura, terus bisa berapa juta gitu. Ya, Kayak gitu. mau kuliah di tempat mahal, modalnya gede. Emang gimana? Gila nggak sih? Harvard tuition fee-nya gila, men. Gue ngecek juga kemarin. Enggak ada. Satu mobil ya. 80.000 ya? Cepet. Lupa gue. Kayaknya 20-an ya. Masa enggak kemarin 80? Satu semester maksud gue. Oh iya, makanya Iya. semester kan. Kemarin gue semester 80 apa cepet gitu kayak. Totalnya ya. Iya, pakai buset. Gila juga ya. Apa? Cuma kalau bisa dapat scholarship, why not? Ya kan? Lu kemarin coba ini apply scholarship.
Soalnya waktu gue mau apply scholarship lagi nggak buka, gue harus tunggu tahun depan. Makanya gue akhirnya pakai biaya sendiri. Oh iya. Kalau gue mau scholarship, gue harus nunggu tahun depan. Terus kayak menurut gue 1 tahun lama men, gue pengennya langsung. Iya sih. Dan ada kesempatan juga bisa berangkat. Berarti lo kemarin daftarnya di mana aja? Pas S2? S2 gue EU semua sih kemarin gue. Iya. Gue kemarin iseng coba. UK pernah? Queen Mary gue siap. admit juga kemarin Queen Mary. Terus apa lagi? Beberapa. Berarti lo daftar banyak gitu lah ya? Daftar banyak, gue Groningen juga gue daftar. Masuk gue. Nah, akhirnya gue enggak Erasmus. Oh, siap. Oke, semoga konten hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman lulusan hukum di sana yang ingin mengikuti S2 di luar negeri. Semoga ini bisa provide some kind of insight juga tentang pengalamannya Bang Raga di Belanda, dan semoga kontennya bisa memberikan banyak ilmu lah gitu. Oke, thank you.